Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida dengan NIM 212101040081. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Sosiologi Pendidikan dengan judul Multikulturalisme Pendidikan dan Membangun Sekolah dalam Inklusivitas dan Toleransi. Pembahasan pertama, saya akan membahas tentang pengertian multikulturalisme dan pengertian pendidikan. Multikulturalisme secara sederhana bisa dikatakan pengakuan atas pluralisme budaya. Keberagaman budaya bukan merupakan suatu given, tetapi ialah suatu proses internalisasi dalam nilai-nilai suatu komunitas. Tidak mengherankan jika tokoh politik demokrasi dan pendidikan demokrasi, John Dewey, telah melahirkan karya besarnya mengenai korelasi antara demokrasi serta pendidikan. Dalam pandangan Dewey, dikaitkan antara proses demokrasi dan proses pendidikan. Demokrasi bukan hanya duduk perkara prosedural atau bentuk pemerintahan, tapi ialah suatu bentuk way of life menjadi way of life dari suatu komunitas, maka hal tadi tidak mungkin dicapai tanpa proses pendidikan. Di dalam proses pendidikan haruslah tercipta proses demokrasi. Inilah pemikiran salah satu ahli tentang suatu rakyat yang demokrasi. Membentuk rakyat yang demokratis bagi Indonesia adalah suatu tugas yang tidak ringan. Masyarakat Indonesia artinya masyarakat yang pluralis serta multikultural. Indonesia populer menggunakan pluralitas suku bangsa yang mendiami Kepulauan Nusantara. Di dalam penilaian etnogis contohnya, diketahui bahwa Indonesia terdiri atas kurang lebih 600 suku bangsa dengan identitasnya masing-masing dan kebudayaannya yang berbeda-beda. Selain berasal dari kehidupan suku-suku tersebut yang terkonsentrasi pada wilayah-wilayah eksklusif, terjadi juga konsentrasi suku-suku di kawasan lain karena migrasi atau sebab mobilisasi penduduk yang cepat. Melalui sensus 2000, tercatat 101 suku bangsa di Indonesia dengan jumlah penduduk 2001-092-238 jiwa menjadi masyarakat negara. Kepulauan Nusantara merupakan ajang pertemuan dari kepercayaan-kepercayaan agama besar pada dunia. Yang kedua, ialah pengertian dari pendidikan. Nah, pendidikan sendiri adalah suatu proses pembelajaran, keterampilan, dan norma-norma dalam yang diajarkan secara dari suatu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pembinaan, dan pengetahuan. Masih ada juga yang menyampaikan definisi pendidikan adalah suatu usaha dasar yang dilakukan secara sistematis pada mewujudkan suasana belajar mengajar agar anak didik bisa menyebarkan potensi dirinya. Tujuan pendidikan dasarnya adalah untuk membantu siswa memberdayakan potensi dalam dirinya atau menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Target pendidikan adalah insan. Pendidikan sejatinya adalah usaha yang dilakukan secara monoton guna memperoleh hasil yang optimal menurut pendidikan itu sendiri. Dampak yang optimal tentunya bisa memakai software yang paripurna memakai prinsip-prinsip pendidikan. Pendidikan memiliki 4 prinsip, yaitu humanisme, humanisasi, humaniora, dan humanitas. Baik, pengertian dari keempat prinsip pendidikan tersebut adalah: yang pertama, humanisme adalah filsafat pendidikan, pandangan awal tentang aktivitas kependidikan. Pendidikan sang kemanusiaan dicermati menurut penyempurnaan insan. Yang kedua ialah humanisasi adalah proses pendidikan. Visi pada kemanusiaan itu wajib dicapai melalui proses yang manusiawi juga, yaitu humanisasi yang menggunakan sendirinya mengimplementasikan homonisasi, yaitu manusia hanya wajib sebagai insan, namun insan wajib pula sebagai homo yang manusia, yaitu yang berkebudayaan lebih tinggi. Yang ketiga ialah humaniora. Humaniora menjadi wahana menghumanisasikan pedagogi. Humaniora di sini terletak pada 2 arti, yaitu ilmu-ilmu humanisme, misalnya filsafat dan lain-lain. Yang kedua ialah cara pedagogi yang mengangkat unsur pemanusiaan pada pedagogi. Yang ketiga ialah humanitas. Humanitas adalah tujuan akhir pendidikan yang akhirnya bermuara dalam humanisme integral atau yang utuh terus-menerus.
Pendidikan sangat berperan terhadap konduit seorang anak menghadapi multikulturalisme yang terdapat dalam bangsa Indonesia. Pendidikan yang menggunakan multikulturalisme yang jarang dianggap menggunakan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan proses penanaman cara hayati untuk menghormati secara lapang dada dan toleransi pada keragaman budaya yang keanekaragaman hayati di tengah-tengah rakyat majemuk. Pendidikan multikultural diharapkan dapat membangun kelenturan mental bangsa dalam menghadapi perseteruan-perseteruan yang berbau suku antar golongan dan ras, dan kepercayaan sebagai akibat dari pertemuan tidak praktis dan yang terjadi disintegrasi negara. Pendidikan multikultural berkembang berdasarkan tahun 1960-an seiring dengan keluarnya pencerahan gerakan hak sipil sebagai koreksi terhadap kebijakan yang tidak melibatkan kelompok minoritas pada budaya yang berpengaruh. Pendidikan multikultural telah menjanjikan poli dan memberikan sesuatu yang kecil semenjak popularitasnya pada tahun 1960-an dan awal 1970-an. Para pendukung sudah membantah bahwa pendidikan multikultural dan gagasan pluralisme kultural bisa mencapai semua norma. Klaim utama bahwa pendidikan multikultural sudah mendukung hubungan perubahan dan baik. Selanjutnya ialah tipologi pendidikan multikultural terdiri atas program yang dapat dibagi secara luas kepada 3 kategori berdasarkan penekanan primer mereka. Tipologi pendidikan multikultural sebagaimana yang dimaksud Banks serta Slater and Grant ialah sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ialah Content Oriented Programs. Program ini merupakan hal yang paling umum dikenal dan menekankan pada materi yang berkaitan dengan multikultural. Tujuan utamanya yaitu mengintegrasikan materi tentang kelompok kultural yang berbeda-beda dalam kurikulum dan buku pelajaran untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik tentang kelompok kultural. Menurut Banks, program ini mempunyai 3 tujuan. Yang pertama ialah mengembangkan konten multikultural melalui ilmu. Yang kedua ialah menggabungkan berbagai pandangan dan perspektif yang berbeda dalam kurikulum. Dan yang ketiga ialah mentransformasi aturan atau prinsip, utamanya mengembangkan suatu paradigma baru bagi kurikulum. Yang kedua ialah Student Oriented Programs. Program ini memperhatikan kelompok siswa minoritas, karena pendidikan multikultural merupakan suatu upaya untuk merefleksikan tumbuhnya perbedaan di dalam kelas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Banks 1994 bahwa program ini berusaha untuk meningkatkan bidang pengetahuan mengenai kelompok etnik, budaya, dan gender. Program berorientasi peserta didik dimaksudkan untuk meningkatkan prestasi akademik dari kelompok-kelompok ini, bahkan ketika mereka tidak terlibat perubahan ekstensif dalam konten kurikulum. Terkait dengan program berorientasi peserta didik, Slater and Grant menguraikan bahwa banyak program ini dirancang untuk mentransformasi kurikulum atau konteks sosial pendidikan, tetapi untuk membantu peserta didik yang berbeda secara kultural dan bahasa membuat transisi ke dalam arus pendidikan. Untuk melakukan ini, program tersebut sering menggambarkan latar belakang bahasa dan budaya yang bervariasi dari peserta didik. Yang ketiga ialah Socially Oriented Program. Program ini mempunyai impact yang cukup luas dalam meningkatkan toleransi budaya dan rasial, mengurangi bias kedua hal tersebut. Menurut Banks, kategori ini mencakup program tidak hanya program yang dirancang untuk merestruktur dan memisahkan sekolah, tetapi juga program yang dirancang untuk meningkatkan semua jenis kontak di antara bangsa, program untuk mendorong guru minoritas, program anti bias, dan program anti kooperatif. Slater and Grant menguraikan program ini bahwa tipe pendidikan multikultural ini menekankan hubungan manusia dalam segala bentuknya dan menyatukan beberapa karakteristik tipe 2 program lainnya. Program-program ini menekankan penerapan keterampilan berpikir kritis untuk mengkritisi masalah rasisme, seksisme, dan aspek-aspek represif lainnya. Selain itu juga menekankan untuk mengkaji keragaman bahasa, budaya yang berpengaruh, pendekatan pelajaran kooperatif, keterampilan membuat keputusan guna mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara aktif secara sosial.
Perilaku ini dianggap ekumenisme. Ekumenisme ialah suatu perilaku yang menekankan dalam persatuan dan kerjasama antar sesama insan tanpa memandang kepercayaan dan keyakinannya. Perilaku tersebut menekankan pada tindakan orang-orang yang beragama, disharmoni keyakinan buat bisa saling berdialog dan bekerja sama. Perilaku tadi sangat penting dalam konteks keindonesiaan kita. Semangat ini sesungguhnya dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Sebagai akibatnya sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Ini berarti warga Indonesia sebagai akibat warga Indonesia saling menunggal dan berafiliasi. Apabila kita ingin membentuk warga yang manunggal dan bekerja sama menggunakan baik peduli keyakinan dan agamanya apa. Langkah pertama yang wajib ditanamkan ialah perilaku inklusif. Orang yang memiliki konduit inklusif cenderung menjadi pendengar dan pembelajar yang baik sekalipun beliau tetap teguh memakai keyakinan yang dipeluknya. Inklusivitas sendiri ialah perilaku berpikir, empati, dan tindakan seseorang untuk menghargai dan menerima kekurangan juga keberbedaan bineka. Inklusivitas adalah bisnis sadar seorang individu untuk menghargai keberagaman yang bineka, memakai sukarela, lapang dada, dan kemauannya sendiri. Sikap inklusivitas memiliki antonim, yakni sifat tertentu. Konduit eksklusif berdasarkan bahasa Inggris yaitu eksklusif yang berarti sendirian, disertai dengan yang lain, terpisah menurut yang lain, berdiri sendiri semata-mata, dan masih ada sangkut pautnya menggunakan yang lain. Secara umum tertentu ialah konduit yang memandang bahwa keyakinan, pandangan, pikiran, dan diri sendirilah yang paling benar. Keyakinan, pandangan, pikiran, dan prinsip yang dianut orang lain ialah sesat dan wajib dijauhi. Pengertian toleransi, jauh, disharmoni memakai inklusivitas, yaitu perilaku dan perbuatan yang saling menghargai dan saling menghormati terhadap tindakan orang lain yang berbeda-beda. Menggunakan adanya perilaku saling menghargai dan menghormati, maka akan tercipta perdamaian dan ketentraman. Sikap inklusif secara istilah berarti menempatkan dirinya ke dalam cara pandang orang lain atau pada gerombolan melihat global. Memakai kata lain, berusaha menggunakan sudut pandang orang lain atau gerombolan lain pada tahu persoalan. Perilaku inklusif dan eksklusif dalam dasarnya adalah cara seseorang memandang berbeda-beda. Perilaku inklusif cenderung memakai positif berbeda-beda yang ada, sedangkan eksklusif yaitu kebalikannya. Baik, selanjutnya ialah pendidikan multikultural sendiri dirasa sangat penting dalam pendidikan siswa dasar lantaran mampu membangun jiwa nasionalisme dalam anak sejak usia dini. Jiwa nasionalisme yang dimaksud merupakan mengakui adanya disparisitas suku dan kepercayaan sebagaimana harapan pendiri negara, yakni Soekarno. Pendidikan multikultural akan bisa diwujudkan hanya memakai muatan kurikulum yang masih ada, namun hendaknya ditunjang memakai adanya leadership yang nisbi kuat, bisa mengakomodasi banyak sekali kepentingan. Boleh terdapat hegemoni etnis tertentu yang kuat terhadap etnis yang lain, dan merubah konsep integrasi nasional menggunakan konsep bahwa kultur yang masih ada bukan melebur sebagai satu, namun menjaga keseimbangan asal tumbuhnya kultur-kultur yang masih ada. Oleh karena itu, pendidikan inklusif multikultural sangat penting adanya dalam anak semenjak usia dini. Lantaran pendidikan ini diperlukan untuk menumbuh kembangkan kearifan multikultural dan kesadaran dunia peserta didik, supaya nantinya mereka bisa berperan pada merawat kemajemukan bangsa ini dan mendayagunakan untuk meraih kemaslahatan biologi beserta lainnya. Yang kedua ialah sekolah dalam membangun inklusivitas dan toleransi. Pluralisme ataukah pluralitas. Sejak lama orang memperdebatkan tentang dua istilah ini, seakan dua istilah ini sebegitu pentingnya pada menentukan iman tidaknya seseorang. Pada perdebatan ini terasa adanya ketakutan bahwa pilihan yang salah akan berkonsekuensi pada akidah. Istilah pluralitas umumnya digunakan sang orang-orang yang fobia atau ketakutan tidak beralasan terhadap istilah pluralisme kepercayaan. Ketakutan ini berangkat dari pemahaman bahwa pluralisme kepercayaan ialah paham yang menyamakan dan mencampur adukkan semua kepercayaan. Padahal
Pluralisme kepercayaan ialah keterlibatan dan pula semangat akan keragaman, termasuk saling belajar untuk saling tahu tanpa kehilangan komitmen atas keyakinannya sendiri. Jadi pluralisme sepenuhnya sama menggunakan relativisme yang memandang bahwa setiap kepercayaan memiliki kebenaran yang sama, atau bukan sinkrisme yang mencampur adukkan seluruh keyakinan kepercayaan sebagai satu menjadi akibat melahirkan bentuk keyakinan yang baru. Ada konduit yang perlu ditekankan dalam keberadaan kepercayaan. Perilaku ini dianggap ekumenisme. Ekumenisme ialah suatu perilaku yang menekankan dalam persatuan dan kerjasama antar sesama. Selanjutnya kita akan membahas tentang inklusivitas. Nah, sikap inklusivitas secara istilah berarti menempatkan dirinya ke dalam cara pandang orang lain atau gerombolan lain pada melihat global. Memakai kata lain, berusaha menggunakan sudut pandang orang lain atau gerombolan lain pada suatu persoalan. Perilaku inklusif dan eksklusif dalam dasarnya adalah cara seorang memandang berbeda-beda disparitas yang ada. Perilaku inklusif cenderung memandang positif berbeda-beda yang ada, sedangkan sifat tertentu cenderung memandang negatif berbeda-beda tadi. Impact memandang positif. Bineka merupakan memunculkan dorongan atau motivasi buat menyelidiki berbeda-beda tadi dan mencari sisi-sisi universalnya guna memperoleh manfaat yang menunjang hayati impian cita-citanya. Perilaku positif terhadap berbeda-bedaan lahir karena adanya kesadaran bahwa bineka adalah fitrah atau alamiah. Beberapa usaha yang sanggup dilakukan untuk membuat perilaku inklusif adalah: 1. Menyadari bahwa setiap orang atau kelompok di masyarakat memiliki potensi mencapai kebenaran sehingga menghindarkan primordialisme yang berlebihan terhadap keunggulan dirinya dan kelompoknya. Setiap orang atau kelompok juga memiliki sisi kelemahan yang membutuhkan kerjasama dengan orang atau kelompok lain. Mengakui adanya aspek-aspek universal yang mungkin bernilai positif pada orang lain atau kelompok lain yang berbeda pandangan agama untuk menunjang tercapainya cita-cita atau misi pembangunan masyarakat. Yang ketiga ialah menumbuhkan jiwa sportif dalam bersosialisasi dan hidup bersama dengan orang lain, kelompok lain, sehingga terdorong untuk mengelola perbedaan secara etis atau mengembangkan kompetensi yang sehat, meskipun memiliki pandangan dan cara hidup yang berbeda. Yang keempat adalah membiasakan berkomunikasi dengan sehat, tidak semata-mata didasari persepsi yang sempit dan kacamata kuda, melainkan berdasarkan pengamatan dan pengertian terhadap perbedaan yang ada. Yang selanjutnya ialah menurut Kemendiknas terdapat 2 indikator keberhasilan yang bisa dikembangkan pada menanam perilaku terhadap para siswa, yaitu indikator keberhasilan untuk sekolah dan kelas. Yang kedua ialah indikator keberhasilan untuk mata pelajaran. Mungkin cukup sekian presentasi makalah sosiologi pendidikan dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.